Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyadha wujuhana bi barakatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzi ta'allamu wa 'allamul Qur'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan limpahan karunia kepada kita berupa kesempatan untuk kesekian kalinya agar kita bisa memperbaiki diri kita hingga mudah-mudahan kita berdoa pada Allah ketika kelak kita menghadap Allah kita dalam kondisi yang terbaik. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita ketahui ya terkait bagaimana kita mempelajari tajwid ya. Pertama, hukum mempelajari tajwid. Hukum mempelajari tajwid adalah fardu kifayah. Artinya kewajiban ini harus dilaksanakan ya oleh sebagian orang. Harus ada sebagian orang yang melaksanakan kewajiban ini. Jika tidak ada, maka seluruh kaum muslimin terutama di suatu tempat tertentu itu menjadi berdosa. Adapun apabila ada orang yang melakukan kewajiban ini, maka yang lain yang tidak melakukan hal yang sama tidak berdosa. Namun demikian akan sangat rugi karena tidak mendapatkan pahala melaksanakan fardu kifayah ya. Itu mempelajari ilmu tajwid. Jadi kita mengetahui hukum-hukum tajwid, istilah-istilah tajwid ya. Sampai mendetail, mendalam, itu hukumnya fardu kifayah ya. Adapun hukum aplikasikan tajwid, menerapkan di dalam Al-Qur'an, di dalam bacaan kita ketika kita tadarus ya, maka itu fardu ain. Artinya setiap orang yang membaca Al-Qur'an, baik dia sudah memahami tajwid, sudah belajar tajwid ataupun belum, dia tetap wajib mengaplikasikan ya. Contoh, ketika dia berhadapan dengan bacaan 2 harokat, walaupun dia belum mempelajari mad secara detail, dia belum tahu istilah mad tabi'i ya, mad far'i dan berbagai macam mad-mad yang lainnya, maka dia tetap wajib membaca mad itu 2 harokat. Ketika dia berhadapan dengan huruf qalqalah misalkan, ketika membaca Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, maka walaupun dia belum mempelajari tentang qalqalah secara detail ya, bahkan belum tahu qalqalah itu seperti apa rinciannya, ketika dia membaca surat Al-Ikhlas di ayat pertama, ketika di akhir ayatnya dia wajib dengan membaca Qul huwallahu ahad, dipantulkan daknya. Ini fardu ain, jadi tidak bisa membaca Quran dengan benar ini diwakili gitu ya. Setiap orang yang membaca Quran wajib membaca Quran dengan benar begitu ya. Jadi ini perbedaan antara hukum mempelajari tajwid dan hukum mengaplikasikan atau menerapkan tajwid di dalam bacaan Al-Qur'an kita. Kemudian setelah kita mengetahui hukum mempelajari dan mengaplikasikan ilmu tajwid, maka kita penting mengetahui apa sih pengertian dari ilmu tajwid itu ya. Secara bahasa atau lugawi, tajwid itu berarti at-tahsinu ya, membaguskan, at-tajmilu memperindah, at-tazinu menghias, dan al-itqanu mengkonsistenkan. Itu secara bahasa. Jadi setiap upaya kita untuk membaguskan sesuatu, memperindah sesuatu, menghias sesuatu, atau membuat sesuatu dengan konsisten, maka itu kita sudah bertajwid secara bahasa ya. Namun yang dituntut ketika kita membaca Al-Qur'an adalah ya secara istilah. Yakni definisi tajwid secara istilah adalah ikhraju kullu harfin min makharijihi ma'a'ita'ihi haqqahu wa mustahaqqahu ya. Artinya mengeluarkan setiap huruf
hijaiyah dari tempat keluarnya secara benar dengan memberikan hak dan mustahaknya. Jadi hak itu adalah sifat yang senantiasa mengiringi huruf hijaiyah, sifat yang senantiasa melekat pada huruf hijaiyah, ya. Wa mustahaqqahu, dan mustahaknya. Mustahak itu sifat yang kadang-kadang muncul, ya, hukum yang kadang-kadang muncul pada bacaan kita, begitu. Misalkan tidak semuanya nun sukun itu menjadi idhar. Jadi kapan menjadi idhar? Di lain waktu menjadi idgham, di lain waktu lagi menjadi iqlab misalkan, gitu, ya. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar ilmu tajwid? Apa sih tujuannya kita mempelajari ilmu tajwid, ya? Selain tentu saja tujuan utama dari setiap aktivitas kita adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun selain itu juga ada tujuan khusus, ya, ghayatul muayyanah, yang harus kita raih dalam setiap amal. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah saunul lisan anil lahni fi kalamillahi ta'ala, yaitu menjaga lisan kita dari kesalahan-kesalahan, ya, dari al-lahnu ketika membaca kalam Allah, ketika membaca Al-Qur'an. Apa saja kesalahan itu, ya, secara umum al-lahnu atau kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Qur'an terbagi ke dalam dua garis besar. Yang pertama adalah kesalahan yang sifatnya jelas, ya, atau dengan istilah kita sebut al-lahnul jaliyu. Yang kedua adalah kesalahan yang samar atau al-lahnul khafi. Yang termasuk ke dalam kesalahan yang jelas atau al-lahnul jali, ya, contohnya merubah makhraj huruf. Hal ini sangat fatal sekali. Karena apa? Karena huruf yang dibaca dengan makhraj yang berbeda tentu memiliki arti yang berbeda pula. Contohnya kalimah syakara artinya bersyukur. Tapi kalau dibaca sin, sakara, maka artinya menjadi mabuk. Tentu ini menjadi fatal sekali maknanya, ya. Selanjutnya merubah harokat. An'amta menjadi an'amtu, ya. Atau yang seharusnya dibaca pendek menjadi panjang, atau sebaliknya, yang seharusnya panjang dibaca pendek, ya. Contoh kalimah mata. Itu artinya kapan? Kalau mata, mati, ya, artinya. Atau merubah huruf yang seharusnya sukun menjadi berharokat. Yulad, ya, menjadi yuladu. Kesalahan-kesalahan yang jelas ini, ya, atau al-lahnul jaliyu ini pada umumnya bisa hampir disimak, ya, oleh setiap orang. Tidak harus belajar secara mendalam tajwid, siapapun bisa menyimak, ya, mendengar kesalahan yang sifatnya jaliyu ini. Baik, sekarang kita lanjutkan kesalahan yang samar, ya, al-lahnul khafiyu. Jadi al-lahnul khafi ini terkadang sering tidak disadari oleh kita ketika membaca Al-Qur'an. Bahkan sepertinya tidak salah, padahal itu sebuah kekeliruan. Apa saja yang termasuk ke dalam al-lahnul khafi ini, ya? Yang pertama misalkan membaca vokal tidak sempurna, ya. Ketika kita membaca vokal tidak sempurna, yang seharusnya dibaca a, gitu, ya, menjadi agak miring, gitu, ya. Contoh misalnya membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bergumam membacanya itu tidak boleh, ya. Tapi harus jelas artikulasi fathah, kasrah atau dhammahnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya.
Jadi harus jelas seperti itu. Berikutnya, menambah atau mengurangi mad. Jadi mad yang seharusnya dibaca 2 harokat malah dibaca lebih. Ya, ini kepanjangan membacanya misalkan begitu ya. Atau misalkan mad yang seharusnya dibaca panjang lebih dari 2 harokat, misalkan 5 atau 6 harokat, malah dibacanya 2 begitu ya. Ini biasanya terjadi ketika dulu ya, ketika kita anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mad yang seharusnya 2 harokat dibaca panjang ya, 4 atau 5 harokat. Yang seharusnya 6 harokat ya dibaca cuma 2 harokat. Him. Nah, gitu. Bismillah itu 2 harokat panjangnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim sama mak juga 2 harokat. Nah, him itu man arid li sukun ya. Walaupun sebagian ulama membolehkan 2 ya atau 4 harokat yang tawasudnya. Namun yang masyhurnya adalah yang 6 harokat, tul ya. Maka dibacanya pun harus 6 harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu contohnya. Jadi yang 6 harokat harus lebih panjang daripada yang 2 harokat. Jangan sebaliknya. Ini adalah termasuk al-lahnul khafi ya. Atau yang selanjutnya yang termasuk ke dalam al-lahnul khafi itu kesalahan yang samar ya, yang nyaris tidak terasa, ialah menghilangkan gunnah. Gunnah itu yang kita pakai adalah rongga hidung ya, al-khaisum. Contoh misalkan pada idgham bi gunnah misalkan ya. Nun sukun bertemu ya misalkan. Di sana ada idgham bi gunnah. Jadi selain memasukkan huruf nun ke huruf ya, juga harus ada gunnahnya ya. Harus al-khaisum masuk ke dalam rongga hidung ya. Faman ya'mal gitu ya. Jadi tidak boleh dibaca faman ya'mal. Tidak hanya cukup diidghamkan, tapi harus didengungkan masuk ke rongga hidung ya. Caranya adalah kita tekan ya, kita pencet hidung kita ketika kita bergunnah. Ketika famai, kalau suara kita mati maka berarti gunnah kita sudah masuk. Tapi kalau kita ketika membaca famai kemudian kita pencet hidung kita masih ya, famai masih ada bunyinya, maka berarti kita belum masuk gunnahnya ya. Itu cara melatih gunnah agar masuk gunnahnya ya. Kesalahan yang samar berikutnya adalah misalkan menebalkan huruf ro yang tipis ya. Nanti akan kita bahas insyaallah seperti apa hukum ro ya. Ada ro yang tebal atau tafkhim, ro yang tipis ya, tarqiq, dan ro yang bisa dibaca tebal atau tipis ya, jawazul wajhaini atau tarqiq wa tafkhim ya, istilah lainnya. Itu beberapa kesalahan al-lahnul khafi, dan memang masih banyak lagi sebetulnya yang bisa membuat kita terjerumus ke dalam kesalahan. Al-lahnul khafi ini bisa kita hindari dengan cara mempelajari tajwid lebih dalam gitu ya. Setelah kita mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya oleh pembaca Al-Qur'an ketika membaca Al-Qur'an, maka tentu kita harus lebih hati-hati di dalam membaca Al-Qur'an. Mengetahui kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi ketika kita membaca Al-Qur'an adalah hal yang sangat penting agar kita semakin termotivasi untuk belajar tajwid ya. Kenapa? Karena dengan tajwid insya Allah semua kesalahan-kesalahan itu, baik itu kesalahan al-lahnul jali, kesalahan yang jelas, maupun al-lahnul khafi, kesalahan yang samar, bisa kita hindari. Dan juga
ketika kita masih membaca Quran belum lancar ya, terbata-bata, bahkan sering salah-salah membacanya, insya Allah itu tidak akan berdosa karena kita sambil belajar. Walaupun ada qaul para ulama tajwid ya yang ada di dalam nadom, wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana asimun. Jadi mewujudkan tajwid di dalam pembacaan Al-Qur'an adalah sebuah keharusan, kewajiban ya. Barang siapa yang tidak memakai tajwid ketika membaca Al-Qur'an maka dia berdosa. Jadi kalau kita baca Quran asal saja tidak menggunakan tajwid maka itu berdosa ya. Bagi siapa berdosa? Bagi orang yang baca Qurannya belum lancar, belum benar, banyak salah dan tidak mau belajar ya. Adapun bagi orang yang mau belajar walaupun dia masih terbata-bata, masih susah, masih salah-salah dalam membaca Al-Qur'annya ketika tadarus misalkan ya. Kemarin bulan Ramadan kita tadarus ya. Masih banyak salah-salah misalkan ya. Tapi kalau kita sambil belajar maka insya Allah itu tidak berdosa ya. Sebagaimana ada salah satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'a fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Artinya ya, orang yang mahir membaca Al-Qur'an maka ia akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, lagi susah payah ya, syakun berat gitu, maka ia mendapatkan 2 pahala ya. Jadi tidak berdosa kalau kita sambil belajar membaca Al-Qur'annya ya. Membaca dengan benar ya, mengaplikasikan tajwid sebagaimana yang sudah kita bahas di awal tadi adalah sebuah kewajiban. Begitu. Cuman gimana kita bisa baca Quran dengan baik, dengan benar ya, kalau kita tidak belajar tajwid. Walaupun sebetulnya untuk bisa mengaplikasikan bacaan yang benar sesuai dengan kaidah tajwid memang tidak harus belajar ilmu tajwid ya. Cukup dengan bertalaki bacaan kita kemudian diperbaiki ya oleh guru, oleh yang mengoreksi, itu bisa ya. Jadi untuk mengejar fardu ain saja sebetulnya cukup dengan talaki, dengan minta dikoreksi bacaannya kepada guru yang memang dia sudah baik bacaannya. Namun tentu ketika kita meninggalkan mempelajari tajwid, kita kehilangan sebuah kesempatan yang besar dari Allah untuk mendapatkan pahala fardu kifayah ya, yang sangat besar gitu. Dan memang belajar tajwid ini diperlukan keistiqomahan, terutama mungkin bagi beberapa orang yang katakanlah sudah berusia lanjut. Namun bukan berarti tidak bisa ya. Dalam makharijul huruf ya, sulit bukan berarti tidak bisa, itu karena tidak lazim saja ya. Karena tidak lazim, tidak biasa mengucapkan maka akan sulit. Solusinya adalah terus kita lazimkan ya, makhraj itu secara terbiasa, secara baik di mulut kita sehingga kita lazim terbiasa dengan huruf-huruf makhraj yang benar ya. Jadi jangan merasa susah, jangan merasa terbebani dengan pelajaran tajwid Al-Qur'an begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam Quran ya, surat Thaha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Artinya, kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Quran surat Thaha ayat 2 sampai 3. Jadi Al-Qur'an ini bukan untuk membebani kita menjadi susah ya, harus ngapalin seperti apa, tidak.
Karena salah satu keistimewaan dari Al-Quran adalah mudah dipelajari, mudah dihafal. Termasuk bagaimana kita membacanya dengan baik. Insya Allah kalau kita niat bersungguh-sungguh, kita akan diberikan kemudahan jalan oleh Allah agar kita bisa memahami tajwid dan tentu bisa mengaplikasikannya dalam bacaan Al-Quran kita. Bagi yang sudah bisa, bagi yang sudah tahu, mudah-mudahan tidak bosan dengan pelajaran tajwid. Mudah-mudahan itu menjadi saksi bahwa kita cinta akan ilmu, ya. Orang yang cinta kepada ilmu walaupun sudah ribuan kali diulang tidak akan bosan, justru akan semakin bertambah kerinduannya, kecintaannya kepada ilmu, ya. Sekian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita untuk istiqomah belajar Al-Quran hingga akhir hayat kita dalam kondisi menjadi sahabat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.